Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Yang terhormat Ibu Hening Parlan, selaku Ketua Divisi Lingkungan Hidup dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyah, sekaligus pengarah program. Yang kami hormati Bunda-Bunda pengurus LHBB di pimpinan pusat, pimpinan wilayah, dan pimpinan daerah se-Indonesia. Yang kami hormati narasumber kita, Pak Denny Munggoro, dan yang kami sayangi juga teman-teman dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya pada hari ini, Kamis 22 September pukul 6 pagi, kita dapat berjumpa secara daring untuk menghadiri pelatihan menyusun kampanye lingkungan yang diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHBP, pimpinan Pusat Aisyah dengan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dalam rangkaian program peningkatan kesadaran lingkungan melalui pendekatan keagamaan, pelarangan plastik sekali pakai di pasar tradisional. Bapak dan Ibu sekalian, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama nanti ada kata pengantar dari Ketua Divisi Lingkungan Hidup LHBP PP Aisyah, kemudian nanti akan beralih ke moderator untuk memoderatori jalannya pelatihan pada pagi hari ini. Baik, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, acara berikutnya yakni kata pengantar dari Ketua Divisi Lingkungan Hidup LHBB Pimpinan Pusat Aisyah. Kepada yang terhormat Ibunda Hening Parlan, kami persilakan. Terima kasih Kak Farah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda-bunda semuanya, lama kita tidak bertemu pagi-pagi nih, kita sudah agak break mungkin berapa bulan gitu ya, kita tidak ada kegiatan ngaji lingkungan di pagi hari. Biasanya kita rapat pagi hari, ngaji lingkungan pagi hari, koordinasi pagi hari. Nah, meskipun kita menjelang muktamar, kegiatan kita tidak berhenti. Dan hari ini kita akan belajar bersama dengan Pak Dhani Munggoro. Beliau adalah ahlinya untuk urusan-urusan fasilitasi, untuk urusan-urusan kampanye. Jadi kita akan belajar banyak dengan beliau, bunda-bunda semuanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sebenarnya punya program dengan GIDKP, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, yang didukung oleh GIZ. Nah, teman-teman dari GIDKP dan kita itu punya lokasi di Pasar Tebet, yaitu untuk pengurangan sampah plastik. Kita akan ada proses pembelajaran tidak lama lagi, dengan harapan bunda-bunda yang saya tahu persis setiap hari pergi ke pasar atau mungkin setiap seminggu sekali ke pasar, baik terutama di pasar tradisional, akan ikut kepikiran untuk meluaskan program yang mirip dengan ini. Kalau di Aisyah itu kan sudah seperti ini ya Bu jalurnya. Jadi kalau ada satu inisiatif baik, maka kita bawa dan itu akan bergerak dengan sendirinya ke tempat yang lain. Nah, kalau menurut cerita dari teman-teman GIDKP, gerakan GIDKP yang ada di pasar tradisional, yang ada di Tebet, itu adalah gerakan yang pertama kali dilakukan, terutama dengan pendekatan religius kalau bahasa mereka. Tapi kalau kita adalah dengan pendekatan agama. Jadi kita ini bikin naskah mading yang ada di pasar, kemudian mendekati pedagang dari lantai 1, lantai 2, kemudian kita bikin spanduk, kemudian kita ada khotbah Jumat karena di pasar itu ada masjid dan lain sebagainya. Nah, kita akan mendengarkan Pak Dhani bagaimana caranya agar program semacam ini bisa menggerakkan ibu-ibu yang bukan hanya di daerah Tebet. Nah, tapi di sini kita lihat ada teman-teman GIDKP, ada teman-teman MLH, dan ada bunda-bunda dari banyak
provinsi. Saya lihat ada banyak nih mulai dari Bali, Jakarta, kemudian Brebes, Jakarta Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Balikpapan, banyak banget. Saya percaya kalau bunda-bunda asal pagi, Blora, Magelang, Bengkulu ya. Jadi, moga-moga kegiatan semacam ini bukan hanya di Jakarta atau, Selatan atau Tebet, tetapi juga bisa meluas. Kita akan tunggu karena nanti kita akan menghasilkan bagaimana caranya, kemudian tagline-nya yang kita hasilkan itu apa, itu menyenangkan. Bekerja dengan ibu-ibu pedagang itu rame banget. Ibu tahu kan kalau kita kerja dengan, grassroots itu kita akan selalu menyenangkan. Nah, jadi ini permulaan dengan Pak Dani, nanti kita ketemu lagi untuk siapa yang pengen kerja untuk isu yang sama, tentang pengurangan sampah plastik di pasar tradisional. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan terima kasih banyak Pak Dani telah menemani bunda-bunda kami semuanya. Terima kasih untuk GIDKP dan GIZ yang menyelenggarakan acara ini dan ini akan jadi ketuk pintu ya Bunda, kalau kemarin-kemarin kita sempat break karena kesibukan kita masing-masing dan semuanya untuk persiapan laporan ke muktamar. Kita mulai lagi hari ini kita di sini dan besok pagi kalau yang sempat bunda-bunda bisa bergabung dengan pengajian subuh di Jawa Barat. Ini ada Kak Widya nih yang akan menjadi panitia yang ada di Jawa Barat. Kita akan ketemu di pengajian subuh besok pagi jam 5.15 sampai jam 6.30 kalau nggak salah dengan tema Green Muhammadiyah. Ini persiapan Iya, kita. monggo. Ya, persiapan kita untuk menghadapi Muktamar Muhammadiyah yang kira-kira akan dihadiri lebih dari 5 juta partisipans yang ada di Solo. Gimana caranya kita manage sampahnya, gimana kita memanage air minum, gimana kita membuat makan dan dapur umumnya lebih lebih tidak membuang sampah, baik sampah makanan maupun sampah bekas makanannya dan seterusnya. Nah, mungkin itu bunda-bunda yang kami sampaikan. Nanti kalau Bu Nurni bisa masuk, kita akan sapa beliau. Terima kasih banyak untuk bunda-bunda semuanya dan semangat kita pagi ini memulai lagi membuka pintu dan semoga pintu kita makin terbuka luas, pemikiran kita terbuka luas dengan hadirnya Pak Dani. Terima kasih Kak Farah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ternyata ada juga dari pimpinan pusat Aisyah. Nah, ini nih ada Putri Hastuti Nur. Terima kasih banyak Bu Tri telah hadir. Ya, makasih Bu Neng. Assalamualaikum Ibu-ibu. Senang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri, saya lanjut ke Mbak Farah. Terima kasih banyak Bunda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dani Parlan atas kata pengantar yang disampaikan dan kami ucapkan selamat pagi juga kepada Bu Tri Hastuti Nur, Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah. Ya, terima kasih Mbak Farah. Selamat pagi Bunda. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjut kegiatan pagi ini, pelatihan menyusun kampanye lingkungan yang akan disampaikan oleh Pak Dani Munggoro. Namun kegiatan ini nanti akan dimoderatori oleh Mbak Irma. Mbak Irma, kita cek. Assalamualaikum Mbak Irma, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Baik, Farah. Pagi juga baik. Mbak. Bapak dan Ibu, sesi ini akan dimoderatori oleh Mbak Irma Rahmadini, relawan dan juga anggota LHBB Pimpinan Wilayah Aisyah DKI Jakarta. Kepada Mbak Irma, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan Bunda Aisyah, seluruh peserta, semoga selalu sehat. Pagi ini seger, lihat bunda-bunda semua. Bunda, kita Aisyah terutama di lingkungan hidup dan penanggulangan bencana bersama dengan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dalam mendukung perubahan perilaku mengurangi penggunaan plastik sekali pakai agar Jakarta menjadi kota yang bebas plastik sekali pakai. Nah, untuk meningkatkan kemampuan
keterampilan serta pengetahuan kami yang sedang menjalankan program tersebut, maka langkah seperti apa yang akan kita upayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tentunya hasilnya bisa menjadi maksimal. Nah, hal inilah yang akan kita kupas bersama narasumber kita yang sudah bersama-sama di ruang Zoom, yaitu Bapak Dani Wahyu Munggoro. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Dani. Selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam. ya Pak Dani. Beliau ini adalah ideas kreator dari social enterprise, yaitu Inspirit, inspirasi tanpa batas. Keren nih. Untuk itu langsung saja, Pak Dani bagaimana kabarnya Pak? Baik, Bu Wah, Irma. alhamdulillah. Seger ya Pak ketemu sama Ibu Aisyah pagi ini ya Pak. Semangat. Antara seger dan deg-degan, Bu Irma. Ya, Bapak, begini Pak, untuk Bapak, untuk pemaparan materinya kita ada waktu 45 menit ke depan Pak. Kemudian untuk bunda-bunda peserta kita, Bunda Aisyah, kita gunakan kesempatan menggali ilmu nih dari narasumber kita nih Pak Dani, inspirasi tanpa batas. Dan nanti juga di akhir acara kita ada sesi tanya jawab ya Pak Dani ya. Boleh, untuk boleh. itu, untuk itu kami persilahkan Pak Dani untuk pemaparannya. Silakan Pak. Selamat pagi para bunda yang keren-keren pagi hari ini. Saya sebenarnya baru diberitahu 2 hari yang lalu oleh Bu Hening. Nah, kalau Bunda Hening sudah perintah tuh saya nggak bisa tolak, Ibu-ibu. Jadi ini juga darurat tempatnya, sedang ada di Jogja, baru selesai acara semalam dan setelah acara ini saya langsung ke Jakarta. Pertama terima kasih untuk undangannya dan saya diminta sebenarnya untuk berbagi pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya merancang kampanye. Kampanye sendiri sebenarnya ada banyak cara ya dan juga pengertian. Jadi ada pengertian tuh kalau perang gede-gedean itu juga namanya kampanye juga sebenarnya. Ya misalnya kampanyenya Amerika ke Irak itu dulu juga disebutnya kampanye gitu. Bagaimana menggerakkan seluruh sumber daya untuk bisa mengalahkan musuh. Nah, dalam konteks kampanye sebenarnya di sini ada unsur pendidikan sebenarnya, mendidik dan juga mengkomunikasikan pesan kita untuk publik itu bisa berubah tadi kalau disebutkan perilakunya. Nah, bagaimana tahapan ini? Tahapan untuk bisa mengubah perilaku orang ya. Nah, terus terang sebenarnya ini tidak mudah ya. Kampanye itu butuh usaha yang luar biasa gitu untuk bisa melakukan perubahan sedahsyat itu. Karena sebenarnya satu yang ingin saya sampaikan, untuk mengubah satu orang aja gitu ya. Satu orang aja itu kita harus melakukan perubahan mindset. Mindset itu mengubah cara melihat dunia. Oleh karena itu, di dalam pelatihan-pelatihan yang sifatnya pengembangan kapasitas individual, sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengubah cara mereka berpikir, cara mereka melihat dunia sekitarnya, cara melihat orang, cara melihat diri sendiri, cara melihat situasi itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau soal teknisnya misalnya, kalau dalam konteks diet plastik, kan sederhana sebenarnya, hanya membawa kantong aja kan, ya kantong kain atau kantong dari bambu atau dan sebagainya. Sebenarnya kegiatannya sangat simpel. Tetapi untuk melakukan hal itu, orang butuh dulu diubah mindset-nya gitu, cara berpikirnya gitu. Saya sendiri juga terus terang sering lupa gitu bawa kantong gitu. Sudah di depan kasir, iya kok nggak bawa kantong ya. Akhirnya saya bawa satu-satu pakai tangan tuh ke mobil gitu. Nah jadi kegiatan sesederhana itu pun
itu membutuhkan perubahan mindset. Nah, ini satu tantangannya gitu. Nah, yang kedua, kalau kita ingin mengubah satu organisasi saja, ya, jadi kalau sudah di individu, biasanya level yang kedua adalah organisasi. Nah, di level organisasi itu, kalau kita ingin mengubah, maka bukan mindset-nya organisasi itu. Orangnya kan sudah berubah. Yang harus diubah adalah cara mereka berkomunikasinya. Jadi kalau tidak ada perubahan cara berkomunikasinya, sama mindset itu juga nggak ada tempatnya gitu untuk mengubah di tataran organisasi. Misalnya mau mengubah satu kementerian, mengubah satu organisasi seperti Muhammadiyah, itu jumlah anggotanya jutaan dan juga berapa pengurusnya. Itu cara mengubahnya bagaimana? Apakah cukup mengubah ketuanya gitu? Itu teori sendiri gitu. Apakah mengubah anak-anak mudanya atau mengubah pengurus di tingkat yang paling kecil misalnya. Nah, ini juga membutuhkan upaya. Jadi kalau di sini misalnya tadi individunya adalah ibu-ibu pedagang di Pasar Tebet, tapi Pasar Tebet sendiri itu adalah organisasi. Mereka punya pengurusnya juga gitu, ya, punya organisasinya gitu. Nah, oleh karena itu kalau dianya tidak berubah juga, maka tadi yang mindset-nya sudah berubah, dia tidak langgeng gitu. Oleh karena itu ada, kalau ingin mengubah di tataran organisasi, yang harus diubah adalah komunikasinya. Nah, kalau komunikasinya tidak terjadi, maka bisa diduga bahwa kampanye kita pasti gagal gitu. Nah, yang ketiga sebenarnya adalah bagaimana kalau mengubah publik, ya di level publik. Jadi misalnya Tebet gitu, yang akan diubah tadi sampaikan Jakarta gitu. Nah, Jakarta itu 20 juta orang gitu. Nah, bagaimana menjangkau 20 juta orang itu? Ya, jadi apakah atau menjangkau Jakarta Selatan gitu, di Tebet tuh kalau nggak salah Jakarta Selatan. Itu kurang lebih juga sekitar bisa 3-4 juta orang gitu. Nah, itu juga bagaimana cara menjangkaunya. Lagi-lagi ini soal komunikasi gitu. Nah, sering orang juga menyebutkan di dalam kampanye, komunikasi itu sumber kesuksesan dan sekaligus sumber kegagalan juga di dalam sebuah kampanye. Karena kampanye itu sendiri pada intinya adalah pertempuran persuasi gitu. Sudah didekati, besok balik lagi ke awal. Besok lagi sudah diberikan kemudahan, tetap aja balik lagi ke perilaku lama dan sebagainya, yang saya juga baca di tornya gitu, bahwa kemudian seolah-olah melambat ya perubahannya gitu, dari yang awalnya semangat kemudian di tengah-tengah itu melambat. Jadi ada 3 level perubahan sebenarnya dalam kampanye. Pertama di level individu, yaitu harus diubah dulu cara melihat dunianya gitu. Yang kedua perubahan di level organisasi, supaya individu itu punya tempatnya. Karena kalau individu sudah berubah, organisasinya belum berubah, sama saja gitu. Impact-nya kecil, ya, dampak yang diinginkan kecil. Nah, kalau organisasi sudah berubah, maka kemudian bagaimana juga mengubah komunitasnya gitu, komunitasnya atau publiknya gitu. Nah, kalau si organisasinya sendiri tidak mendukung perubahan di level individu, maka kemudian pada saat kita ingin mengubah komunitas juga tersendat. Nah, bagaimana caranya kalau begitu dalam konteks kampanye? Nah, saya ingin berbagi apa yang saya yakini ya dan saya lakukan itu. Oke, jadi kalau kita lihat apa yang disebut dengan cara berkampanye ya, atau strategi kampanye, di sini bukan merencanakan kampanye ya, tapi strateginya dulu. Nah, kadang orang suka di perencanaannya, karena kalau di perencanaan tuh tahu apa yang harus saya lakukan, karena ibu nanti ke sini ya, bunda besok ke sana, besok ketemu ini dan seterusnya gitu. Tetapi dalam konteks strategi kita membicarakan bagaimana caranya kita mengubah online gitu. Jadi strategi itu adalah cara kita mengubah pihak lain.
Kalau perencanaan adalah mengatur diri sendiri atau organisasi sendiri untuk menata sumber daya yang ada, jadwal, tempat, ya. Kemudian kalau ada dana juga dana itu akan dipakai untuk apa saja sehingga konteks perencanaan itu konteksnya taktis. Ya, taktis. Jadi orang lebih suka merencanakan daripada membuat strategi. Nah, kalau konteksnya strategi, maka sebenarnya adalah kita berpikir gimana ya caranya ya orang di luar sana itu berubah sesuai misi atau visi dari organisasi kita gitu. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka sebenarnya yang pertama, jadi yang saya ingin menyampaikan sebenarnya langkahnya itu hanya ada 5 ya. Ya, langkahnya itu 5, sering disebut sebagai hierarki perubahan gitu. Jadi yang pertama sebenarnya adalah yang harus dibuat dalam konteks ini adalah ya 5 langkah ini, jadi hanya ada 5 langkah. Langkah pertama sebenarnya adalah apa sih pesan perubahannya tadi. Nah, pesan perubahan ini biasanya bisa terlampau umum, ya, yang orang sendiri tidak tahu, misalnya tadi diet plastik, itu gimana caranya? Kalau saya misalnya mau diet itu maksudnya apa? Saya tidak makan plastik misalnya, ya. Atau saya masih boleh pakai plastik, tapi atau saya tidak boleh sama sekali menggunakan plastik. Banyak yang saya bingung apa yang harus saya lakukan dengan diet plastik itu. Satu. Yang kedua, sebenarnya di dalam konteks pesan, itu juga saat ini penting juga berpikir seperti ini. Otak manusia dirancangnya itu sebenarnya tidak ada kata apa ya. Jadi begini. Jadi kalau sifatnya jangan buang sampah, ya misalnya ada tempat tulisan jangan buang sampah di sini, itu pasti orang buang sampah di situ gitu. Atau jangan merokok di sini gitu, orang malah merokok di situ gitu. Jangan nakal gitu. Ya jadinya nakal gitu. Karena sebenarnya yang ditangkap manusia itu adalah kata pokoknya, bukan kata jangannya gitu. Jadi misalnya jangan berpikir, misalnya saya sebutkan kata gajah gitu misalnya, yang akan muncul di kepala itu bukan tulisan gajah, cuma bentuk gajah gitu. Apalagi saya tambahkan gajah ungu gitu. Itu yang muncul adalah ada bentuk gajah berwarna ungu. Tapi kalau saya tambahkan kata jangan memikirkan gajah sekarang ya. Tolong jangan mikir gajah gitu. Bunda-bunda sekalian, jangan mikir gajah pagi hari ini. Itu di kepala malah muncul gajah. Jadi dalam konteks bahasa ya, dalam konteks bahasa, pada saat kita menyebutkan sesuatu dengan kata jangan, itu justru muncul kata itu di kepalanya orang itu gitu. Jadi di sini tantangannya di dalam merumuskan pesan perubahan adalah bagaimana kita menggunakan kata-kata yang sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita perubahan itu apakah memang jangan pakai plastik ya, atau sebenarnya adalah orang membawa kantong kain gitu. Jadi ini ada 2 kampanye yang bisa beda gitu. Yang satu itu jangan pakai plastik sekali pakai, yang satu ibu-ibu gunakanlah kantong kain atau tas kain setiap ke pasar misalnya. Itu 2 kampanye yang dengan pesan yang berbeda. Nah, kalau kain maka dia selalu ingat bahwa saya harus bawa kantong kain kalau setiap ke pasar. Sedangkan yang satu jangan bawa plastik. Dia muncul yang muncul adalah plastiknya di kepala orang itu gitu. Nah, dalam konteks pesan inilah yang sebenarnya harus kita bereskan dulu dalam konteks kampanye. Kadang banyak kegagalan dalam kampanye. Sering menggunakan kata jangan gitu, misalnya atau anti misalnya. Seperti kata anti korupsi, itu sulit sekali gitu. Karena korupsinya selalu muncul, selalu keluar di kepala orang gitu. Yang kebaca orang ya korupsi jadi. Dan itu semakin sulit karena kemudian ditanam di semua orang.
Jadi harusnya memang misalnya kalau di Malaysia itu kata kampanyenya menjadi bersih gitu. Malaysia bersih gitu. Nah, kata bersih ini adalah bukan bersih fisik ya, tapi bersih dalam pengertian kata ganti untuk korupsi gitu. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi adalah bagaimana sebenarnya kalau kita ingin melakukan kampanye itu harus ada tadi diskusi, debat panjang, merenung dan sebagainya untuk merumuskan sebenarnya pesan perubahan kita yang mana sih gitu. Dan biasanya di dalam konteks pesan perubahan ini kalau dalam kampanye lingkungan itu memang harus harus kegiatannya itu pesannya tuh tunggal. Jadi pesannya tuh tunggal, misalnya buang sampah ke kotak hijau gitu. Itu semua orang bisa melakukan gitu. Tapi jagalah kebersihan, gimana cara jaga kebersihan itu? Ya, misalnya kalau kami di lingkungan, selamatkan hutan, gimana coba selamatkan hutan? Tapi kalau saya misalnya tanam satu pohon 1 tahun sekali, saya mudah gitu, dimanapun saya mau bisa menanam gitu. Ya, ini yang penting sebenarnya di dalam pesan berkampanye adalah saya bisa melakukannya gitu, tanpa harus tanya lagi, ini gimana sih menyelamatkan hutan itu? Kan nggak bisa menyelamatkan hutan. Atau klik pesan kalau Anda setuju dengan pesan Ibu-Ibu Aisyah gitu. Klik. Nah, saya bisa langsung support. Klik, saya sudah dukung Aisyah gitu. Tapi kalau misalnya adalah jangan melakukan kekerasan pada perempuan misalnya gitu. Itu juga gimana caranya gitu. Harus ada gitu, harus semakin sederhana ya, semakin ringkas, itu pesan akan mudah diterima dibandingkan terlampau panjang, apalagi ada kata bahasa Inggrisnya diet gitu kan bahasa Inggris juga ya. Ya, jadi hal-hal semacam ini itu penting juga diperhatikan karena tahapan pesan itu kita harus berempati pada siapa yang sebenarnya ingin kita ajak ya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan program yang sedang akan dikembangkan. Jadi yang satu sebenarnya adalah tugas pentingnya adalah dalam konteks kampanye adalah merumuskan pesan seringkas, jelas, dan tadi setunggal mungkin gitu. Jadi tunggal pesannya itu. Jadi kalau saya mau ke pasar Tebet pesannya banyak, oh itu ya bawa kain, ya udah saya bawa kain gitu. Otomatis saya nggak akan pakai plastik kan waktu beli gitu. Oke, tapi idenya adalah diet plastik tetap. Oke, itu satu ya, yang pertama. Nah, yang kedua, setelah kita punya pesan, orang yang sudah melakukan pesan kita itu harus punya diberi identitas. Seperti kita juga kalau punya anak memberi nama gitu. Coba bayangkan kalau kita punya anak tidak ada namanya, gimana cara manggilnya? Nah, dalam konteks kampanye sebenarnya harus ada nama, naming, harus ada identitasnya. Kalau saya sudah pakai tas kain ke pasar, saya dikasih judul apa dong? Ibu yang seperti apa gitu, bapak seperti apa, anak muda seperti apa gitu. Nah ini kalau tidak diberi nama, maka kita ke siapa gitu. Kalau sudah pro dengan kita, dia diberi nama apa gitu. Sebenarnya kita bisa belajar dalam konteks kampanye itu dengan organisasi Muhammadiyah. Ketika sudah setuju dengan impian visi dari Muhammadiyah, kemudian kita diberi nama Aisyah gitu kalau perempuan gitu. Ya jadi organisasi saya Aisyah gitu. Nah, ini yang disebut identitas. Coba bayangkan, kamu setuju dengan Muhammadiyah terus kamu apa? Ya saya setuju aja gitu. Maka dia bukan dalam konteks campaigns gitu. Ya mungkin supporter aja gitu. Nah, kalau campaigns itu idenya adalah kalau sudah melakukan tadi pesan sudah jelas, nah si sasaran tadi itu akan diberi nama apa gitu. Nah, ini juga
sama yang dilakukan dengan agama kan pada saat kita telah membacakan mantra ya, mantra itu syahadat, maka kita menjadi muslim gitu. Oleh karena itu nama dan mantra itu adalah penting dalam kampanye. Jadi pesannya jelas tuh bla 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 bla. Nah, kita ubah menjadi mantra dan nama gitu. Jadi saya kalau misalnya tadi ya, misalnya saya bunda yang sudah bawa setiap hari itu selalu bawa kantong kain atau kantong yang plastik yang tidak sekali pakai misalnya ke pasar itu. Itu harusnya akan jadi tren kan, ya. Atau green bunda atau apa gitu ya. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia saja tuh. Ya. Bunda ramah lingkungan gitu. Ya. Atau bunda cantik gitu ya. Nah, kalau kita sebut bunda cantik, semua orang, wah, itu bunda cantik tuh dia pakai kantong kain gitu. Nah, harus dinama. Oleh karena itu ada naming, ada juga mantranya gitu. Bunda cantik lingkungan atau apa gitu. Itu silakan dikembangkan, tetapi harus ada identitasnya ketika sudah mendukung pesan perubahan yang kita harapkan gitu. Nah, ini penting identitas itu. Misalnya contoh identitas yang dilakukan oleh tadi di Bangkok. Bangkok tuh yang 40 tahun lalu, 30 tahun mungkin ya, 30 tahun yang lalu tuh kotor sekali gitu. Ya, kotor banget karena banyak sesajen tuh dibuang ke persimpangan jalan. Ya jadi membuang trotoar segala macam tuh itu tempat sampah bagi semua orang aja dibersihkan gitu. Nah, tetapi di ajaran Buddha ada yang disebut mirip malaikat di Islam, bahwa selalu ada ya mata yang mengamati perilaku kita kalau dalam konteks di Bangkok ini. Oleh karena itu, mata itu diyakini oleh semua tadi penduduk Bangkok yang beragama Buddha gitu. Nah, pada saat itu digunakan nilai agama Buddha ini menjadi sebuah tadi nama yang disebut magic eye, mata ajaib atau mata malaikat kalau diterjemahkan. Program ini menjadi program besar di Bangkok. Pada intinya sebenarnya adalah Anda tidak bisa lagi buang sampah sembarangan di Bangkok karena Anda diamati oleh namanya magic eye. Nah, magic eye itu menjadi identitas untuk gerakan kebersihan kota Bangkok gitu. Itu jadi intinya adalah jangan, pesannya misalnya buanglah sampah ke tempat yang telah disediakan. Mungkin mantranya itu ya. Nah, kemudian magic eye ini menjadi identitas gitu. Kalau mendukung itu, ya nanti ada pinnya, ada macam-macam yang menyatakan bahwa saya adalah supporternya magic eye. Jadi dia bisa negur gitu kalau ada yang buang sampah di bus, di kereta, segala macam. Tolong dong gitu. Kamu jangan pakai ini gitu. Loh kok berani kamu menegur saya dari magic eye. Ya sehingga itu yang terjadi gitu di kota Bangkok, sehingga dalam waktu yang relatif pendek kota Bangkok itu menjadi lebih bersih. Ya, yang kedua adalah identitas. Jadi buatlah identitas untuk para tadi pendahulu-pendahulu yang setuju dengan ide perubahan, pesan perubahan yang ditawarkan oleh bunda-bunda dari Aisyah. Nah, berikutnya sebenarnya adalah harus memikirkan berbagai kegiatan komunikasi yang tadi menghubungkan antara supporter-supporter yang tadi sudah punya identitas. Kalau di dalam bahasa bisnis mungkin disebutnya aktivasi. Jadi di sini ada brandingnya juga, ya, warnanya apa, hurufnya jenis apa, misalnya semacam itu branding ya, logonya seperti apa dan sebagainya. Kalau mau dipasang di pasar Tebet seperti apa, ya. Kalau misalnya saya sudah setuju, sudah pakai
tas itu sebagai pengingatnya apa dan sebagainya, ada tulisannya misalnya power by ya didukung oleh Aisyah itu misalnya ya, yang ditulis itu saya mendukung Aisyah gitu. Nah, ini menjadi tadi merumuskan strategi ya tadi konsep brandingnya tadi ya, pesan dari mulai logo dan sebagainya sampai kelakuan-kelakuan yang diharapkan terjadi gitu. Nah, oleh karena itu di sini kegiatannya itu adalah banyak sekali yang sifatnya pertemuan. Pertemuan kecil, pertemuan besar, sering bikin pertunjukan musik, baca puisi, lomba karaoke, tapi ya di Pasar Tebet itu tentang tadi pesan perubahannya tadi. Kapan undang siapa lagi di Pasar Tebet dan sebagainya. Ya, ada misalnya fashion show, pakai tas-tas yang itu semua di Pasar Tebet. Misalnya begitu. Itu ya rangkaian kegiatan sifatnya berkomunikasi gitu. Tentang pesan kita dikomunikasikan terus-menerus gitu. Ya kalau yang sudah ada juga misalnya timbang. Oke. Katanya suaranya pengen agak dikerasin Pak, yang dari Bengkulu kurang dengar. Oh ya. Kalimantan Oke, Timur, jadi ya. Jadi di sini di tahapan yang ketiga sebenarnya adalah merancang kegiatan-kegiatan komunikasi. Komunikasi kan tadi pertemuan ya, mungkin siaran radio, bikin event-event yang mengajak orang untuk terlibat. Mirip sebenarnya kegiatan-kegiatan misalnya di Muhammadiyah, kegiatan seperti ini pagi hari ini adalah kegiatan untuk berkomunikasi. Ini harus reguler, tapi kan tidak hanya Zoom saja gitu. Ya ada kegiatan di macam-macam, bukan hanya juga latihan saja, tapi juga ada kegiatan yang mungkin baca puisi bersama, atau musik, atau membaca sesuatu dan sebagainya. Ini yang bisa puluhan kegiatan yang sifatnya niatnya adalah membangun komunikasi untuk menyampaikan pesan yang tadi sudah dirancang. Ya, jadi yang ketiga sebenarnya adalah bagaimana kita merancang kegiatan-kegiatan untuk berkomunikasi. Ya untuk tatap muka, untuk bikin YouTube, bikin macam-macam itu adalah kegiatan berkomunikasi. Nah ini kegiatan harus sering banget, reguler, sifatnya nggak boleh berhenti, ya. Ada mingguan, ada bulanan, ada 3 bulanan, ada 6 bulanan, makin besar tuh biasanya kalau kegiatannya. Nah, tujuan dari komunikasi ini adalah menjangkau sebenarnya. Menjangkau siapa yang ingin diajak untuk mendukung apa yang sedang dikampanyekan oleh bunda-bunda di Aisyah gitu. Nah, yang keempat adalah yaitu disebut komunitas. Sebenarnya berkampanye itu kan bukan kitanya gitu. Yang sedang berkampanye itu adalah komunitasnya. Nah, komunitas perubahan ini ya, misalnya komunitas tadi, komunitas kantong kain misalnya. Saya nggak menyebutkan diet plastik, tapi komunitas kantong kain misalnya. Nah, kalau komunitas ini sudah sering bertemu tadi, ya jadi kalau sudah melakukan banyak kegiatan tadi ya, mungkin nimbang plastik, bahwa hari ini plastik di Pasar Tebet naik berapa kilo gitu, yang dipakai, besok turun gitu. Nah, kalau angka-angka itu muncul terus di pasar bahwa ini loh Tebet tuh kita mau ke zero gitu plastiknya. Kita ini kok naik terus ya gitu. Diingatkan seperti misalnya kita masuk jalan tol, itu kan ada data kecelakaan gitu. Itu kan intinya kampanye untuk mengendarai dengan aman gitu. Yang meninggal berapa, yang luka-luka berapa, tiap mau masuk jalan tol ada, ya semacam begitu pesan ya, pesan seperti itu. Nah, komunitas tugasnya adalah
dari yang membuat kampanye tadi, kalau sudah menjangkau, maka tugas berikutnya adalah merawat. Nah, kalau sudah dirawat, ya, mungkin 3 tahunan gitu sudah dirawat, mereka akan berubah dari yang tadinya supporter menjadi komunitas. Nanti yang akan menegur bukan lagi Aisyah, ya komunitas yang tadi yang belanja dengan kain di pasar Tebet. Jadi mereka akan malu kalau yang masih pakai plastik itu. Hari gini kok masih pakai plastik ya gitu. Nah, ini yang penting sebenarnya. Kalau komunitasnya sudah terjadi, yang akan bekerja berkampanye itu komunitasnya. Apalagi kita membicarakan tadi Jakarta Selatan atau Jakarta yang banyak orang gitu. Yang bisa menegur adalah ya komunitas, bukan lagi yang punya kampanyenya gitu. Mau itu di kereta, mau di bus segala macam. Kalau bawa kantong plastik tuh orang malu gitu. Kok masih dipakai plastik sih gitu. Orang malu, semuanya harus pakai kantong kain misalnya. Nah, kalau ini yang terjadi, ini tanda-tanda kampanye kita sukses. Kampanye kita sudah dibeli orang. Kampanye kita sudah berdampak. Jadi kalau misalnya kita akan meninggalkan gelanggang kampanye ini, maka kampanye itu sudah menjadi perilaku baru. Karena ada komunitasnya. Seperti misalnya kawan-kawan yang bersepeda gitu. Itu udah komunitas besar sekali. Gitu. Setiap kota ada dan sebagainya itu untuk berkampanye tentang kurangi emisi dari kendaraan bermotor gitu misalnya. Suatu saat harusnya terjadi seperti zaman Bahala di Jogja atau di kota-kota di Jawa Tengah, orang kemana-mana pakai sepeda, bukan lagi naik motor atau naik mobil misalnya. Oleh karena itu nanti desain kotanya juga berubah supaya tidak dirancang jauh-jauh gitu. Semuanya dekat dengan kompleks perumahan kita masing-masing, sebenarnya kalau mau beli apa-apa nggak usah ke kota gitu, tapi cukup di sekitarnya gitu. Misalnya ini contoh lanjutan dari kampanye yang sudah menjadi perubahan perilaku gitu di tahapan komunitas. Jadi yang akan dibangun dalam konteks kampanye itu sebenarnya membangun komunitas yang tadi peduli pada apa yang menjadi pesan utama kita. Nah, komunitasnya bisa jadi macam-macam gitu. Ya. Nah, kalau ini sudah bisa, sebenarnya selain merawat, adalah merangkul anggota baru misalnya. Saya boleh nggak ikut? Yuk ikut komunitas ini gitu, keren loh. Ya, ada kegiatannya A, B, C, D dan sebagainya gitu. Ini yang keempat. Kalau sudah sampai muncul yang namanya komunitas tadi, komunitas pasar Tebet tadi, ya, yang ada tanda-tandanya tadi, maka yang kemudian terjadi adalah yang disebut advocacy. Kalau terjadi lagi, ya jadi nanti yang malu berjamaah ya. Jadi yang ke pasar kalau pakai plastik malu, yang dagang juga malu kalau masih melayani plastik, atau justru ada kolaborasi dengan ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang memproduksi tas kain gitu ya, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi kegiatan yang green tadi ya, kegiatan yang sifatnya ramah lingkungan gitu. Itu menjadi sumber ekonomi yang baru sebenarnya bagi semua orang. Balik lagi misalnya kalau makan pakai daun ya. Nah, daunnya itu nanti ada yang ngolah lagi sampah organik menjadi pupuk atau menjadi menggunakan ekoenzim dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya kelak kalau kampanye-kampanye seperti ini dikembangkan akan muncul yang namanya tadi advocacy atau change, perubahan. Nah, kalau perubahan itu terjadi, itu bukan dilakukan hanya saja oleh penggagas kampanyenya, tetapi juga oleh komunitas-komunitas yang berkembang karena setuju dengan pesan kampanye dari kita gitu. Jadi disinilah yang sebenarnya kita sebutkan 5 langkah tadi di dalam merancang sebuah kampanye. 1, membereskan atau menyusun pesan perubahannya, ya.
Yang kedua, memberi nama dan membuat mantra supaya mudah diingat pesan perubahannya apa. Nah, yang ketiga adalah merancang kegiatan-kegiatan komunikasi atau berkomunikasi dengan audiens yang menjadi sasaran dari kampanye kita. Nah, yang keempat tadi adalah membangun komunitas-komunitas yang mendukung pesan-pesan perubahan kita, ya. Dan yang terakhir adalah mendorong mereka untuk selalu melakukan advocacy sebagai aksi kolektif untuk membuat pasar tadi menjadi pasar yang bersih, pasar yang ramah lingkungan, pasar yang menggunakan ya tas-tas kain untuk membawa belanjaannya dan sebagainya. Jadi kurang lebihnya materi saya itu saja ya. Jadi ada 5 cara sebenarnya, 5 langkah, 5 jenjang untuk berkampanye dalam hal ini adalah lingkungan hidup. Begitu Bu Irma. Ya, baik. Terima kasih Pak Dhani. Masya Allah Pak. Ini tercerahkan sekali Pak setelah dengerin Bapak ini. Jadi yang kunci strategi yang kita catat yaitu yang pertama, pesan perubahannya, kemudian identitas, kemudian komunikasi, keempatnya komunitas, dan terakhir advokasi. Keren banget Pak, ini misal bisa kita jalankan 5 poin ini bisa lebih memotivasi kita Pak untuk meningkatkan komunikasi. Semoga terbentuk akhirnya jadi komunitas yang bersama-sama bikin perubahan gitu. Jadi agen perubahan kita semua. Jadi dari Aisyahnya, kemudian dari pedagang serta dari konsumennya juga kita jadi agen perubahan. Menarik banget. Kemudian untuk itu langsung kita buka sesi tanya jawab, boleh Pak Dhani? Boleh Bu Irma. Oke. Kita kasih kesempatan untuk Bunda-Bunda Aisyah ini yang akan bertanya. Dari Jawa Ini Tengah, kesempatan Mbak. banget. Silahkan. Jawa Tengah. Boleh, silakan Bunda dari Jawa Tengah. Saya belum ketemu nih. Silakan Bunda langsung. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Bu Deni Ana Iktikafia dari Ketua Divisi Lingkungan Hidup LHBB PWA Jawa Tengah. Alhamdulillah dari 3 tahun yang lalu kami sudah menginisiasi mengenai sampah ini. Tadinya pesannya itu hanya pungut saja, tapi setelah itu kita karena luasnya problem sampah menjadi tidak hanya pungut tapi peduli. Nama itu sudah kami buat dulunya Gerakan Muhammadiyah Pungut Sampah menjadi Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah. Itu di background saya belakang itu kami 3 tahun yang lalu kampanye di laut di Karimun Jawa itu banyak sampah. Kami tidak hanya di sana piknik ya, tapi kita membawa ada yang membawa trash bag-nya bukan dari plastik tapi dari bekas dari bekas gandum atau beras itu yang dibawa begini itu bapak yang membawa itu juga ada ini Gerakan Muhammadiyah Pungut Sampah, gerakan mengurangi sampah plastik. Kemudian juga merancang, kami juga sudah sudah lewat juga ada yang membuat YouTube teman-teman dari se-Jawa Tengah itu dan sebagainya. Juga kemudian komunitas itu kami terus berkembang melibatkan tidak hanya teman-teman LHBB se-Jawa Tengah, namun anak-anak IPM juga anak HW itu luar biasa ternyata semangatnya. Kami kemarin ada se-Jawa Tengah, ada Jalan Sehat, kami bentuk GMPS, alhamdulillah semua bergerak se-Jawa Tengah. Alhamdulillah kami bisa menggerakkan se-Jawa Tengah. Itu Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah tidak hanya ibu-ibu namun dibantu dengan MDMC, MLH, anak semuanya bergerak semua. Jadi kami juga ada foto-fotonya untuk ini ya Pak. Terus yang teman-teman dari ibu-ibu Aisyah itu juga sudah mulai ada yang membuat warung makan itu dari khusus untuk daun jati. Jadi namanya itu besok
mau saya buat ini ya laporannya bahwa kami dari Ibu Aisyah juga ada yang sudah ini. Jadi bungkusnya itu dari bungkus Jati khusus. Jati. Iya, khusus. Kemudian juga ada teman dari NA yang catering itu juga ini mengutamakan konsumen itu diarahkan biar ini tidak banyak plastik. Bagaimana caranya kemasannya itu tidak yang ramah lingkungan begitu. Kami jadi memang menurut saya yang sudah 3 tahun ini berusaha merubah ini memang tidak semudah membalik tangan. Pola pikir itu memang kami setiap saat itu membuat Zoom dan sebagainya, kami tidak putus asa karena saya yakin dengan merubah mindset mereka karena tidak mudah itu, jadi lama-kelamaan mereka nantinya akan bergerak. Akhirnya di 35 kabupaten kami itu sedikit demi sedikit, tidak langsung 100%, minimal mereka ada yang melaksanakan. Jadi kami masih banyak PR, semoga LHBP ini di periode mendatang masih ada, karena dulu itu sebelum periode ini LH itu gabungnya dengan MKes, jadi itu kemarin tuh dulu juga belum begitu ini ya, karena ini kalau LHBP itu sebenarnya sudah nyambung ya, LH dan PP itu saling terkait, namun dulu waktu periode yang dulu karena ikutnya MKes, jadi kayak kami agak ini ya, fokusnya tidak hanya di LHBP namun MKesnya yang diutamakan. Semoga ke depan Bu Hening ini mungkin bisa mengawal LHBP ini masih ada karena masih satu muktamar ini, dan semoga periode depan lebih maju lagi. Demikian dari kami dari LHBP Jawa Tengah yang bisa saya laporkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Deni Ana, Masya Allah nih keren banget Jawa Tengah ya, sudah melakukan perubahan ya, proses-proses itu sudah dijalankan. Ya, ditambahkan Mbak, nanti ada dapur umum di muktamar. Masya Allah. Ya, nanti akan ini GMPS-nya kita dengungkan di situ. Kita utamakan GMPS, jadi nanti kemasannya juga ramah lingkungan dan sebagainya. Kami ini masih berproses untuk menyiapkan dapur umum di muktamar. Oke, keren sekali. Nggak sabar saya jadinya ke acara muktamar. Doakan saja, Mbak. Amin, semoga sehat Bunda semua di Jawa Tengah. Terima kasih. Pak Dani, kita langsung jawab saja? Atau tadi kan tidak ada pertanyaan, jadi saya nggak jawab. Iya. Oke, siap. Ada dari bunda-bunda yang lain? Keren. Iya. Dari bunda yang lain? Saya Mbak dari Jatim. Oke, silakan Jawa Timur. Silakan. Buati. Ya, terima kasih. Selamat untuk ibu-ibu yang bergabung pagi hari ini, luar biasa. Terima kasih juga sama Mas Denny. Ketemu lagi meskipun by Zoom, tapi magicnya sangat luar biasa. Saya ingin mengatakan pagi hari ini pagi yang sangat menginspirasi, terutama tadi yang diulik adalah saya tidak melaporkan apa yang sudah kita lakukan di Jawa Timur, tapi saya ingin menggarisbawahi. Tadi ada di situ itu kalau kita membuat flyer atau kita membuat kampanye, bentuk kampanye, maka harus ada identitas yang magic gitu ya. Ada mantra gitu ya. Nah, saya tertarik untuk itu. Misalkan tadi dikatakan sama Mas Denny juga ada magic A gitu. Kita mungkin bisa mantra A, mantra Aisyah maksudnya begitu. Nanti kita bikin seperti itu. Kira-kira menurut Mas Denny apa yang melatar belakangi atau membranding agar kita bisa melakukan perubahan itu dengan nama itu tidak segera hilang gitu ya. Kayaknya ini perlu semedi dulu atau kita istiqoroh tetapi sudah melakukan nama itu harus memang melekat. Jadi membranding itu bukan sesuatu yang tidak bisa atau tidak bisa dilakukan, tapi saya ingin mengetahui kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Aisyah menurut Mas Denny ketika tadi Jawa Tengah sudah melaporkan seperti itu. Karena sebentar lagi nanti di November itu kita akan membranding itu bersama-sama, memagic untuk Green Muktamar itu menjadi yang halal yang
memang itu kita gaungkan. Karena di catatan muktamar ketika itu sukses, maka di muktamar yang akan datang itu menjadi sejarah yang perlu kita terus gaungkan begitu. Kira-kira magic apa yang bisa diusulkan untuk kita yang ada di Aisyah. Terima kasih, saya kembalikan. Matur nuwun, Mbak. Baik, terima kasih Bunda Atik, pertanyaan yang keren nih. Langsung saja Pak Dani ya, Pak. Oke, silakan Pak Dani. Ya, sebenarnya kita harus balik lagi satu ke pesan. Pesan utamanya tuh apa? Tadi kan sebenarnya di Jawa Tengah menarik ya. Ada awalnya tuh pungut sampah menjadi peduli sampah. Nah, kadang bagi saya sebenarnya saya lebih suka pungut sampah karena saya tahu kan kalau udah sampah saya ambil aja gitu. Itu satu tindakan yang mudah. Tapi kalau peduli itu gimana ya? Itu agak konseptual. Jadi sebenarnya di dalam pesan itu sebenarnya sesuatu yang orang bisa lakukan sebagai kata kerja gitu ya. Sehingga tidak sebagai sebuah konsep gitu. Seperti misalnya green itu konsep. Green Muhammadiyah itu konsep. Tapi kalau saya misalnya menyebutkan semua gedung Muhammadiyah itu nggak pakai AC lagi gitu, tapi adem gitu, itu gimana ya gitu. Itu akan menjadi yang lebih mudah. Pokoknya kalau bikin bangunan ya tolong pikirkan ventilasinya gitu. Karena rumah-rumah Belanda dulu kan adem, nggak perlu pakai AC. Karena ventilasinya itu benar gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya semacam gitu. Jadi sama juga misalnya untuk apa? Muktamar besok gitu untuk Aisyah gitu. Apakah kata-kata yang bisa diingat sebagai agak dekat ya dengan kampanye yang akan dilakukan oleh kita dalam konteks lingkungan? Apakah misalnya tadi kita menyebutkannya misalnya kata resik gitu. Ya jadi kata resik boleh jadi akan menjadi kata yang powerful, tinggal mantranya apa gitu, resik itu. Jadi resik itu ya akan dimulai dari mulai datang itu tolong bawa tumbler sendiri-sendiri atau ya air itu ada nanti pusat pengisian air di mana dan sebagainya ya. Hindari gunakan tadi air kemasan, botol segala macam tuh mohon dihindari segala macam. Jadi ada supaya nggak ada sampah itu gitu kan, kita targetnya muktamar yang resik gitu. Jadi ini juga bisa dipilih kata-kata yang sesimpel itu sebenarnya. Karena itu kata-kata yang bisa sebenarnya dikaitkan dekat dengan keluarga ya. Apakah kata resik atau kata macam-macam. Saya ya harus merenung. Cuma betul bahwa yang utama sebenarnya kita pesannya apa gitu. Nah, nanti cari nama yang memang dekat gitu ya. Dekat dengan kelompok yang menjadi sasaran kita. Nah, kadang kita salah kaprah. Kadang bikin singkatan seperti singkatan itu malah menurunkan arti ya. Kita malah jadi kayak tentara gitu, bikin singkatan-singkatan gitu yang kita nggak ngerti lagi gitu. Jadi justru kata-kata yang mudah diingat, dipegang gitu. Kalau bersih, saya itu bersih, bersih. Iya, jangan malah diganti singkatan, kita malah apa ya? Kalau mungkin orang di dalamnya tahu, tapi orang di luar GM apa kan saya juga lupa tadi apa gitu. Cuma kalau Jawa Tengah apa gitu ya. Yang sesuatu saya akan orang luar pun keren banget ya, saya langsung nangkep tuh gitu. Nah, kadang kita termakan pada tadi pengen bahasa Inggris lah, pengen singkatan-singkatan segala macam. Tapi yang paling penting justru kalau ada singkatan pun itu bisa dibuat sebagai sebuah mantra tadi, kata tadi gitu. Jadi ini yang saya sarankan gitu untuk kalau ingin berkampanye, karena kita ingin ajak orang sebanyak mungkin kan, bukan hanya segelintir orang gitu. Iya. Itu aja, Bu. Iya. Terima kasih. Memang betul ya. Jadi pesannya agar langsung tersampaikan, nggak orang apa sih harus gimana gitu ya. Jadi langsung paham dengan satu kata gitu ya berarti ya. Iya. Resian. Iya. Baik. Bunda, ada yang lain? Masih ada kesempatan untuk bertanya. Ini pakarnya mumpung lagi mau sharing ilmu ke kita. Silahkan Bunda. Itu ada Mbak Ria sama Kak Arti tuh. Oke. Ya Mbak Irma. Silahkan Mbak Ria, silahkan. Enggak Mbak Arti dulu. Ya, Yang tua dulu ya Dek ya. Bu Atis. Enggak Mbak Arti tadi udah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali nih bisa ketemu lagi, benar kata Mbak Ning tadi, ditunggu juga oleh-olehnya dari Kenya ya Mbak Ning. Gitu. Mas Dani,
kalau Ya. saya mendengarkan kemudian menyimak dari yang sudah Mas Dani sampaikan tadi. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya dari DIY Mas Dani. Mungkin ini kita sekota ini ya, karena saya dari Jogja. Saya teruskan lagi menyimak tadi itu berarti kalau yang saya tangkap ada beberapa poin ya untuk kita berkampanye, berarti ya harus tepat sasaran. Jadi misalnya kita ke wilayah A, ya berarti kata apa yang dipakai yang sesuai dengan wilayah itu gitu ya. Jadi kemudian yang kedua menggunakan bahasa yang simple, mudah ditangkap dan baik artinya gitu ya. Jadi kayak tadi, jangan buang sampah sembarangan, malah orang kan berpikir buang sampah sembarangan seperti itu ya. Nah, mungkin next gitu ya, Mas Dani mungkin bisa saya juga pesan ke Mbak Ning untuk booking Mas Dani ini untuk mengajarkan kalimat-kalimat yang baik gitu, karena mungkin itu akan nanti jadi biar di dalam bawah sadar kita itu terpaku gitu bahwa kata-kata yang baik ini akan menjadi habit gitu ya Mas. Nah, itu tadi sih, jadi saya mungkin akan ikut membooking Mas Dani, baik via Mbak Aning maupun siapa gitu, monggo untuk nanti next mengajarkan kata-kata yang baik dan sesuai dengan lokasi atau tujuan yang akan kita angkat. Itu aja sih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ria. Sebelumnya saya ingatkan dulu untuk bunda-bunda peserta kita pada hari ini agar mengisi presensi yang sudah dikirim via chat ya. Silahkan. Kemudian kita lanjutkan dulu Pak Dani. Saya lanjut dulu ke pertanyaan yang lain, boleh Pak? Boleh. Oke. Dengan siapa ini yang sudah? Bu Arti. Bu Arti, oke silahkan Bu Arti, monggo. Assalamualaikum Mas Dani. Waalaikumsalam Mbak Arti. Bu Arti, kami tidak bisa mendengar suaranya. Oke. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sudah. Ya. Jadi bersemangat kembali ini, jadi Inspirit dan Tim Merah ketemu lagi secara virtual ya Mas Dani. Baik, alhamdulillah dari LLAPB Bali itu semua program untuk Intern Aisyah sudah berjalan dan hampir tuntas. Ini banyak dari PDA Bali sudah mengerjakan. Jadi kami akan mencoba keluar dari Aisyah. Jadi ini kendalanya ketika kita membawa kata Aisyah itu di luar komunitas Aisyah itu agak sedikit alergi gitu. Nah ini strategi apa? Dan ini terjadi baru semalam karena kebetulan saya ketua majelis taklim di salah satu komunitas di sini yang notabene-nya berbagai macam lintas. Tapi kalau untuk di Aisyah Bali, seluruh provinsi Bali run well, ini banyak sekali, sudah sukses lah. Saya nggak ada kendala. Bahkan kami di MUI pun diterima dengan baik. Tapi begitu kita bawa nama Aisyah di ranah di luar komunitas itu agak sedikit sensitif. Jadi ini saya mohon arahan strategi apa atau bahasa apa, karena kami dari Vici itu program kami ke depan adalah kami mau ke masjid-masjid di seluruh Bali. Kebetulan kemarin kami mewakili Majelis Ulama Indonesia, kata Mbak Anding biar bisa masuk kemana-mana. Sebetulnya program-program itu kami jalankan memang berawal dari Aisyah, tapi kami aplikasikan ke luar Aisyah sekarang. Nah kemarin saya kebetulan di BKMM juga, Badan Koordinasi Majelis Taklim di seluruh Bali. Kemudian bagaimana agar nama Aisyah itu cepat juga masih bisa, tapi bisa diterima oleh mereka. Itu. Nah program kami adalah sedekah sampah ke masjid-masjid Mas. Yang ya itu, insya Allah ada satu majelis taklim yang sekarang on proses, kami bersinergi dengan Plastic Bank Indonesia. Mungkin kata apa yang pas saya pakai ketika kita bisa diterima gitu. Oke. Baik Bunda Arti. Pak Dani izin satu lagi ada pertanyaan dari Bu Ani Ratna, boleh Pak Dani? Boleh. Oke, silahkan Bu Ani Ratna. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ani dari Kalimantan Utara. Yang ingin saya tanyakan, beberapa tahun lalu ketika wali kota yang lama itu beliau mengkampanyekan untuk menggunakan wadah plastik. Nah, akan tetapi begitu berganti wali kota, program itu sudah tidak berjalan lagi, sehingga malah semakin banyak plastik, bahkan kemasan-kemasan saat ini lagi tren itu di warung-warung kopi, nggak lagi pakai cangkir, tapi pakai yang itu, gelas plastik itu, sehingga luar biasa sampah di tempat kami itu. Nah, bagaimana untuk menggandeng, maksudnya untuk bagaimana yang mengkomunikasikan atau mungkin beraudiensi dengan pihak stakeholder di sini untuk bisa diajak kerja bareng untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di sini gitu. Mungkin gerakannya seperti apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan Pak Dani dari Bunda Ria, kemudian Bu Arti dan Bu Ani Ratna ya. Silakan Pak Dani. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan keren-keren ya. Yang pertama sebenarnya bahwa dalam konteks kampanye itu hindari kata program ya. Kalau program itu kan ada akhirnya. Ada waktu. Kalau kampanye itu memang ujungnya adalah perubahan perilaku tadi. Ya, perubahan perilaku dan perubahan keadaan atau kondisi baru yang dibayangkan atau ingin diciptakan oleh penggagas kampanye ini gitu. Jadi ini yang penting. Oleh karena itu memang jadi kan gini ya, yang disebut perubahan, ya, yang disebut perubahan sosial nih, perubahan perilaku orang, itu basisnya itu adalah dengan kata itu. Jadi narasi orang menyebutnya kan, percakapan. Jadi yang diubah oleh kita dalam konteks kampanye itu mengubah percakapan orang gitu. Kalau percakapan orang tuh kemudian mengajak tadi, pungut sampah dong gitu. Buang sampah pada tempatnya. Sudah tempatnya bisa salah juga kan. Tempat tapi yang pas, kalau kering ya. Kalau yang basah ke tempat yang basah gitu. Itu kan beberapa tindakan yang rumit juga bagi orang karena tidak biasa. Karena misalnya kalau saya kecil itu rumah Bapak Ibu saya itu di belakang ada halaman, kemudian dilubangin tanahnya. Jadi membayangkan bahwa sampah tuh pasti ada di belakang, kemudian saya tinggal buang aja ke lubang itu gitu. Nanti kalau sudah penuh ditutup gitu. Jadi itu menguat bahwa yang disebut sampah tuh itu di belakang gitu. Ya, ada yang ngurus yang nggak tahu nantinya jadinya apa gitu. Nah, mindset ini itu kan harus diubah ya. Dalam konteks sekarang itu yang diubah tadi ada sedekah sampah. Itu adalah mengubah mindset bahwa sampah itu sebenarnya bisa berpahala gitu. Kalau dulu sampah ya hanya dibuang ke belakang gitu atau dibuang lewat pintu mobil gitu ya, dibuang aja keluar atau dibuang ke laut ke pantai, kalau ada apa buang aja, sungai ada di belakang tempat buang sampah. Nah, bagaimana menaruh sampah menjadi di depan gitu. Misalnya ada kegiatan ibu-ibu di Tangerang Selatan, itu tempat sampahnya tuh ditaruh di taman gitu. Di taman depan kompleks itu. Supaya apa? Supaya tamannya tetap bersih. Karena kalau sampahnya nggak diambil, nggak dikelola, ya taman tuh jadi kotor, taman kotor. Karena itu tempat sampah itu justru menjadi mindset-nya berubah. Dia harus indah gitu. Ya jadi tempat pembuangan sampahnya itu justru tempat yang sangat indah gitu. Ada desainnya, ada warnanya, ada kegiatannya, anak-anak juga di situ bisa bermain dan sebagainya karena semuanya menjadi sangat bersih gitu. Ini juga satu mindset gitu bahwa sampah ditaruh justru di tempat orang melihat semua gitu kan nggak pengen lihat kekotoran gitu. Jadi semuanya belajar tentang yang disebut bersih itu apa gitu. Itu nah kata bersih sendiri itu beda-beda. Ya kalau ibu saya itu sampai misalnya saya sering dimarahin waktu kecil saya udah lap-lap
pintu, meja. Tapi kalau ibu saya udah ke depan terus pakai jarinya gitu ya, lihat masih ada debunya, saya akan marah gitu. Jadi bersihnya saya dan bersih ibu saya itu beda banget tentang konsep bersihnya gitu. Nah, konsep-konsep seperti itu harus diturunkan pada kenyataan gitu. Karena contohnya kalau kita misalnya contoh di restoran ya, saya nyebut merek misalnya. Orangnya sama dari kampung belakang rumah makan itu misalnya KFC gitu. Perhatikan itu cara membersihkan jendelanya sama, cuma kenapa lebih bersih kalau misalnya mereknya CFC gitu. Yang warnanya Indonesia gitu. Itu kenapa si jendelanya itu nggak sama bersih gitu. Padahal orangnya dari kampung yang sama gitu. Oleh karena itu ini kaitannya dengan budaya si organisasi itu gitu. Yang disebut bersih itu apa? Itu harus ditentukan ya. Nggak boleh ada apa gitu. Sampahnya sama seperti misalnya saya buat training, itu setiap mulai kelas saya harus bersih lantainya gitu. Saya harus cerewet sama hotelnya. Nggak boleh ada sampah sekalipun gitu. Ya, pergantian sesi itu, ya sesi kan ada break kopi gitu. Saya langsung tolong tuh bersihkan. Seperti jadi konsep bersih itu juga konsep yang rumit. Kalau kita ingin berkampanye bersih menurut siapa? Itu udah beda juga. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menggunakan bahasa itu juga harus pilih yang paling sederhana tadi, yang orang bisa melakukannya dan seterusnya. Ya, jadi ringkas gitu ya. Kemudian juga yang lain sebenarnya untuk berkampanye ini, tugas dari kita adalah selalu kreatif membuat kegiatan-kegiatan tadi yang seperti di Jawa Tengah itu. Jadi buat macam-macam, kadang dapur umum, terus tadi misalnya lomba warung-warung yang menggunakan daun sebagai bungkusnya gitu. Terus kemudian diviralkan gitu. Ya bahwa warung-warung ini adalah warung-warung yang pro dengan gerakan ini gitu. Bukan yang plastik. Nah, itu diceritakan gitu. Jadi harus juga banyak gitu ya. Banyak melakukan event yang kreatif, bisa misalnya nonton apa atau ketemu apa, oh ya bikin kegiatan yang aneh-aneh gitu ya, supaya orang, karena di dalam marketing itu ada yang disebut dengan interrupted marketing. Interrupted marketing itu begini ceritanya, orang itu sudah sibuk, ya semua orang kita itu sudah sibuk gitu, lalu kita bikin pesan yang biasa-biasa saja, orang nggak akan nengok, apalagi misalnya nonton TV di kereta api itu. Siapa yang mau nonton gitu. Jadi harus bikin sesuatu yang menginterupsi perhatian orang. Ya. Kalau orang bersepeda, orang udah semua bersepeda gitu. Sekarang bersepedanya mundur gitu. Itu boleh jadi akan dilihat orang, oh, sekarang ada gitu ya. Ya, atau jalan kaki mundur gitu. Pasti akan jadi sesuatu yang menginterupsi orang untuk tadi menaruh perhatian pada pesan kita gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang harus selalu ada di dalam tim yang mau berkampanye. Kami menyebutkannya tuh sindikat kreatifnya gitu. Bisa 2 orang, 3 orang, mau bikin huru-hara lagi apa ya supaya ibu-ibu tertarik lagi atau bapak-bapak tertarik lagi dan seterusnya gitu. Nah, yang lain sebenarnya yang penting sebenarnya di dalam kampanye itu adalah perbanyak cerita orang itu. Tadi yang seperti misalnya kita tidak menceritakan tentang internalnya organisasi kita, tapi cerita orang yang tadi ibu-ibu membungkus makanannya dengan daun jati. Nah, ceritanya itu yang harus disebar. Bukan cerita Aisyahnya. Orang akan tahu itu Aisyah, tapi kita nggak akan cerita Aisyah. Kita itu justru ada di dalam energi orang itu gitu. Orang itu yang akan ngomong Aisyahnya, bukan kita gitu. Ya, setelah ikut kegiatannya Aisyah, saya berubah dari sini ya, tadinya saya pakai plastik, sekarang saya semuanya pakai organik gitu. Dan kemudian saya kerjasama dengan komunitas lain supaya ini menjadi ekoenzim, bisa menjadi pupuk lagi gitu, misalnya gitu. Yang menyatakan tuh orang, bukan kita menyatakan ini program saya loh, ini nggak bisa zaman sekarang gitu. Malah nyebelin. Lebih bagus orang ngomongin tentang kita. Itu yang penting di dalam konteks kampanye. Siap, Mas Dadi. Oke. Kemudian
yang lain sebenarnya adalah di dalam kampanye itu kita harusnya proaktif, bukan merespon gitu. Kadang kita orang punya program kita respon, orang ngomong ini kita respon. Kampanye itu kita proaktif, menyampaikan pesan. Jadi kita yang ada di depan gitu. Sehingga orang sebenarnya, wow, Aisyah keren banget. Saya selalu kalau ikut kegiatan Aisyah, ini pulang tuh kayak energinya habis-habis gitu, ya. Ya, langsung ceria semua orang di keluarga. Ini kenapa ya? Bunda setelah ikut Aisyah itu kalau pulang kita jadi semangat. Ya, jadi karena semangat itu kan bahasa Inggrisnya antusiasme ya. Nah, antusiasme itu di kamus bahasa Inggris artinya Tuhan di dalam. Itu adalah sistem manusia yang paling menular. Jadi sebenarnya sekarang misalnya ada lagu untuk memungut sampah gitu. Jadi orang kalau ada lagu itu mesti orang lagi mungut sampah gitu. Jadi fun gitu, bukan aduh ini orang kok jorok banget sih gitu. Nyanyi aja. Ambillah pahala untuk kami. Jebret gitu ya. Bisa gitu. Oke. Nah, informasi kalau memang ada informasi yang harus disampaikan kelak misalnya di muktamar ya. Gimana menjadi muktamirin yang tadi yang resik. Ya tadi ada 5 langkah misalnya. Bahwa ini, ini terus orang ya gini kalau mau resik gitu ya. Semua ada tempatnya dan sebagainya. Dan lagi-lagi sebenarnya dalam kampanye itu adalah jangan mengekspor agenda internal gitu. Orang nggak suka gitu. Jadi seolah-olah ini program, bukan. Hindari kita bahwa ini sebuah bagian dari rencana. Orang juga nggak suka. Kadang kayak terperosok. Ini rencananya program kalian ya. Kenapa saya jadi bagian dari kalian gitu. Ya. Kemudian juga hindari jargon. Ya, jadi jargon itu adalah kata-kata yang orang lain udah katakan juga gitu. Itu kan jadi kayak kita mengulang lagi. Oleh karena itu hindari kata-kata yang sudah dikatakan oleh orang-orang itu gitu. Dan yang paling penting sebenarnya adalah dalam konteks kampanye, hindari ngomongin pesan orang gitu. Karena ini niatnya kan kita mengubah mereka yang berubah kan gitu. Karena katanya keren gitu loh. Karena idenya kita. Jadi yang disebut Aisyah, gimana caranya Aisyah hilang? Bukan begitu. Orang justru harus dibuat, kalau nggak pakai nyebut Aisyah itu nggak keren gimana caranya gitu. Kan harus dari kelakuan orang Aisyahnya sendiri. Iya kan? Jadi kayak tren gitu. Kalau lu hari ini belum kenal Aisyah, ya ampun kamu bisa masuk neraka gitu. Nggak keren gitu. Kurang-kurang gitu. Jadi maksud saya, orang menghargai kita karena program kita nggak sama dengan yang lain, karena kita keren gitu. Yang disebut keren itu ya kita lebih gampang, lebih cepat, nggak bikin susah, orang happy pakai kain. Kain tuh ya tadi ke pasar pakai kertas kain itu, wah karena gue pengen kayak Aisyah, keren banget loh sekarang gitu. Itu yang harus muncul, bukan justru sengsara sekarang saya ikut Aisyah gitu. Itu Bunda. Oke, baik. Pak Dhani, ini kita waktunya sudah hampir. Kita minta closing statement dari Pak Dhani nih untuk oleh-oleh kita nih hari ini. Silakan Pak Dhani. Oke, sebenarnya kampanye itu tentang berkomunikasi tadi. Ya, bahwa yang sedang dibangun oleh kita itu sebenarnya membangun percakapan positif ya di komunitas kita masing-masing. Jadi kalau orang di kota itu, orang di RT itu, orang di RW itu kalau ngobrolnya positif, pasti komunitas itu happy gitu. Jadi yang kita tujuan dari semua ini kan membangun komunitas yang bahagia ya. Jadi jadilah Aisyah sumber kebahagiaan itu gitu. Jadi bukan justru bikin apa tadi sedih. Kalau masuk Aisyah tuh energi yang apa positif gitu. Nah itu happy tadi. Jadi buatlah Indonesia bahagia via Aisyah gitu. Terima kasih. Oke, keren. Statementnya keren banget. Pak Dhani, aduh sebenarnya tuh masih pengen dengerin Pak Dhani ilmu-ilmunya nih, tapi waktu kita udah mau habis. Terima kasih banyak, sangat menarik diskusi kita pada pagi ini. Tidak ada garis akhir untuk belajar karena banyak hal yang berubah.
termasuk skill kita tentang komunikasi. Untuk itu, terima kasih banyak Pak Dhani sudah bergabung dengan kami, sudah sharing ilmunya, strateginya untuk kita menjalankan kegiatan kita di Gerakan Indonesia Diet Plastik di Pasar Tebet, serta Lembaga Lingkungan Hidup dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Semoga sehat selalu, Pak. Terima kasih. Amin, amin. Ya, selanjutnya saya Irma Rahmadini, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Terima Bapak. kasih banyak Mbak Irma Rahmadini yang telah moderatori acara ini, dan terima kasih tentunya Pak Dhani. Tadi kita sudah dapat oleh-oleh tagline nih, buatlah Indonesia bahagia via Aisyah. Keren sekali. Terima kasih Pak Dhani. Bapak dan Ibu sekalian, acara berikutnya yakni penutupan. Kami mohon berkenan Bunda Hening Parlan masih bersama kami. Assalamualaikum Bunda. Oke, Bunda Hening Parlan mohon berkenan memberikan kata sambutan penutup untuk acara ini. Silakan Bunda Hening. Ya, terima kasih Kak Farah. Mohon maaf Pak Dhani, saya ini urusannya buka dan nutup. Jadi gimana nih? Nah, bunda-bunda semuanya, kita bersyukur pagi hari ini kita ditemanin Pak Dhani. Beliau memang ahlinya, jadi kalau ketemu beliau tuh kalau 2 jam nggak cukup. Orang saya yang tiap hari ketemu aja masih kurang gitu. Nah, semoga kita akan punya kegiatan, kita berdoa agar kita punya kegiatan, karena kegiatan dengan Pak Dhani adalah kegiatan yang kita bisa bikin bahagia. Nah, bunda-bunda semuanya ingat 4 atau 5 tahun lalu tagline kita adalah LLHPB positif dan bahagia. Jadi ternyata benar kan, kalau kita berbahagia maka kegiatan kita akan meluncur dengan cepat. Kegiatan-kegiatan akan berjalan dengan baik. Saya ingin berterima kasih ke bunda-bunda semuanya yang sudah 5 tahun, bahkan sudah tambah hampir 7 tahun kita bareng, dan ternyata dari sesuatu yang bukan siapa-siapa, insya Allah kita selama 7 tahun sudah melakukan banyak hal di lingkungan kita, LLHPB seluruh Indonesia. Dan tadi Pak Dhani berpesan, kalau kampanye itu sukses, maka itu akan menjadi bahan percakapan. Sehingga tahapnya sebelum muktamar, bikin semua orang yang ada di lingkungan yang akan berangkat ke muktamar membincangkan bahwa LLHPB adalah lembaga yang bikin bahagia dan lembaga yang selalu positive thinking, selalu bergerak kepada komunitas untuk urusan-urusan pengurangan risiko dan lingkungan hidup. Bunda-bunda semuanya, kita hari ini kita sudahi dengan Pak Dhani. Saya ingin berterima kasih, di sini juga ada Mbak Sandri, Kak Sandri dari GIDKP, dan mungkin bukan hanya Mbak Sandri, juga teman-teman GIDKP. Pak Dhani ini tadi pesertanya hampir 90-an, 87, dan Bapak ketemu dengan seluruh Indonesia. Bapak bisa cek Kalimantannya ada banyak, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan mana-mana. Nusa Tenggara juga, Nusa Tenggara Bali ada, NTB, NTT, Bali, Sumatera banyak, apalagi Jawa Pak. Jadi banyak banget. Nah, ini pertemuan pertama dengan Pak Dhani. Jangan lupa, insya Allah Pak Dhani moga-moga berkenan untuk ketemu lagi dengan kita. Ya Pak. Siap. Siap. Bunda-bunda, minggu depan atau 2 minggu kita tahu listrik naik, dan saya sedang berkomunikasi dengan teman-teman koaksi bagaimana cara ibu-ibu untuk membangun pengetahuan tentang energi. Jadi kalau hari ini belajar kampanye dengan Pak Dhani, maka berikutnya ngaji lingkungannya kita akan ngomongin tentang energi. Berkabar ya Bunda ke teman-teman yang lain, ke Aisyah yang lain, kabarin kalau kita akan ngomongin tentang ini. Terima kasih banyak untuk semuanya, ibu-ibu dari seluruh Indonesia. Salam sehat dan selalu semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hening Parlan, Ketua Divisi Lingkungan Hidup LHPB Pimpinan Pusat Aisyah yang telah menutup acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, ada pesan dari yang di kolom chat Mbak Intan menginfokan akan ada e-sertifikat bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan ini. Jadi mohon berkenan Bapak dan Ibu mengisi link daftar hadir yang sudah dibagikan kolom chat.
Mohon juga diinformasikan kepada anggota LHPB di wilayahnya masing-masing untuk mengisi daftar tersebut, terutama yang hadir di kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, kita akan berfoto bersama. Kami mohon berkenan Pak Dani dan Bunda Hening juga ikut berfoto bersama kami. Mohon dinyalakan videonya Bapak dan Ibu. Kita akan berfoto. Di layar saya ada 4 slide. Oke, Bapak dan Ibu juga bisa mengambil foto lewat gadgetnya masing-masing. Kami juga mohon izin seluruh publikasi kegiatan ini kami rekam dan nanti untuk screenshot-nya kami gunakan untuk publikasi kegiatan di media sosial maupun di website kami. Oke, Bapak dan Ibu sudah siap semuanya? Saya akan ambil screenshot mulai dari screen pertama. Oke, sudah siap ya? 1, 2, 3. Sip, oke. Saya save dulu untuk screen pertama. Berikutnya geser ke screen kedua. 1, 2, 3. Sip, disimpan lagi dulu untuk screen kedua. Mohon maaf, ada kendala teknis sebentar. Di laptop saya macet. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Oke, kita setelah ini ya sudah bisa. Kita geser ke slide ketiga. Ya, kita slide ketiga. Ya, biru sedang berjemur sama ayahnya. Oke, kita ke slide ketiga. 1, 2, 3. Sip. Disimpan lagi screenshot ketiga. Kita geser ke screen keempat. 1, 2, 3. Sip, sudah terfoto semua. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dari kami pembawa acara. Ya, Terima kasih Mbak Bunda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan dengan tema energi. Terima kasih Mas Dani. Terima kasih. Mbak Hening, Mbak Farah, Mbak Intan. Terima kasih Mbak Sandri. Sama-sama, makasih Mbak Sandri. Aisyah. Selamat sehat bunda semua. Terima kasih. Atur nuwun. Terima kasih.